Oke, selamat siang pemirsa OS TV bersama saya Ijusan. Ya, saya di sini coba join dan bertanya-tanya tentang Master of YouTube dari OS TV. Ya, Bapak Riki Maulana Mukhtar. Salam olahraga. Ya, Halo. di sini apa ini materinya tentang ini ya? Gimana sih memulai cara YouTube ya segala macam ya? Iya betul, kalau dibilang master sih enggak, cuman kebetulan pengalaman, saya lebih awal dibanding teman-teman yang lain, jadi mungkin lebih tahu. Kalau yang level yang lebih tinggi masih banyak lah. Dan di sini Nah, mungkin saya lebih sharing ke bagaimana untuk mulai masuk, karena kebanyakan pertanyaan itu adalah bagaimana masuknya, bukan bagaimana mengembangkannya. Jadi kita batasi dulu di sesi kali ini adalah bagaimana untuk mulai masuk, ke dalam industri YouTube ini. ya, oke. Nah, kebetulan memang saya juga baru 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 pengen bertanya-tanya ya, baru memulai. Pengen tahu seperti apa sih industri YouTube itu belakangan yang artis-artis yang tadinya pada muncul di TV sekarang berbondong-bondong lari ke YouTube semua. Apakah memang menjanjikan, sangat menjanjikan untuk baik pendapatan maupun juga publikasinya itu seperti apa? Dan mungkin tahap awalnya tuh mungkin kenapa sih harus YouTube gitu? Kenapa kan banyak ada Instagram, ada apalagi ya sosial media yang mungkin bisa menghasilkan lagi website dulu kan website ya blog segala macam ya yang mungkin Ya. yang menghasilkan. Nah sekarang orang larinya semua ke YouTube. Jadi iklan-iklan semua yang tadinya di TV pada larinya ke YouTube. Itu kenapa alasannya tuh ya? Nah, Kalau yang pertama ya, kalau kita tanya nih, kenapa iklan-iklan larinya ke YouTube? Jadi sebenarnya gini, eee, saya cerita dulu yang dulu ya. Awal mula saat kalau orang tuh taunya YouTube itu adalah kita dapat monetize untuk mendapatkan AdSense. Nah, sebenarnya AdSense itu udah jauh ada loh, dan itu udah gua lakukan semenjak masih bikin blog. Jadi, zaman dulu betul, website website itu kan udah jelas, waktu itu saya bikin website belajar bahasa Jepang. Iklannya banyak banget ya kayak beasiswa di Jepang segala macam apa, dan itu lumayan sekali kalau kita konsisten untuk update, info-info atau blog kita. Nah, sama halnya dengan YouTube ini memiliki keunggulan kenapa? Misalnya segmentasinya jelas. Contoh, kalau misalnya segmentasinya adalah olahraga, iklannya tentu iklan olahraga. Videonya tentang traveling, iklannya tentang traveling. Nah, contoh Ijusen ini kan tentang traveling ke Jepang nih. Saya yakin iklan-iklannya yang muncul pun pasti yang berkaitan. Atau ya kalau enggak yang general. Tapi mereka sudah tahu si pemasang iklan di Google ini, dia untuk mengincar mengincar target-target yang cocok dengan viewernya Ijusan ini di akun Starvalio ya. ya, oh mungkin karena kan apalagi kita mau upload video atau pilihan konten videonya kan ada tulisan people and blog terus atau traveling atau apa segala macam gitu ya. Mungkin ya dasarnya pengiklan juga dari situ juga kali gitu ya. Ya, itu memang metode salah satu gimana bisa, mengklasifikasikan untuk iklan. Karena, saya pun pernah masang iklan, kita benar-benar bisa atur mau usia berapa, yang kita target, mau lokasinya di mana, bahkan kalau kita pandai dalam mengatur, kita bisa loh pasang iklan untuk di daerah tertentu doang, misalnya benar-benar akurat sampai yang emailnya ini, bisa aja gitu. Jadi memang kelebihannya YouTube itu dibanding TV, kalau TV kan siapa yang menonton tayangan ini, segmennya, demografisnya, geografisnya, segala macamnya, diambil dari situ. Tapi kalau YouTube sangat akurat karena dia bisa membaca siapa saja yang mengakses tayangan dari YouTube akun tersebut, jadi iklannya pun menyesuaikan. Gitu. Oh ya nih kembali lagi ke awal ya, basicnya Ya, kita mau oke. bikin YouTube nih. YouTube kan kadang ada yang buat diri sendiri, ada juga misalnya untuk komersial, gitu, untuk komersial. Nah, yang saya mau tanya itu adalah prefer mana nih? Kalau YouTube kan ada ya orang membuat konten apa yang dia bisa gitu, apa yang keseharian dia bikin konten masukin ke YouTube. Nah itu kan segmentasinya sangat luas, kita nggak tahu siapa yang suka nonton itu segala macam. Atau memang oh pasar kita tuh ini, berarti kita bikin YouTube-nya tentang ini gitu. Kadang saya lihat di TV misalnya ada beberapa artis kan dia mau dari bangun tidur sampai mau tidur itu di semuanya di ini kan di apa dipublikasikan maupun juga divideokan. Tapi ada juga yang beberapa YouTuber gitu ya yang benar-benar youtuber itu memang dia main di segmentasi
A aja misalnya ya contoh tentang prank aja terus juga ada juga yang tentang mobil sport atau olahraga misalnya kalau Mas TV kan tentang olahraga semua itu terklasifikasi gitu. Itu prefer mana? Apakah yang ngacak atau yang terklasifikasi yang lebih menguntungkan saat ini? Oke, ini bagus sekali pertanyaannya. Dari apa yang saya pelajari, memang YouTuber itu bisa banyak ya, kategorinya bisa contohnya tadi lebih segmented, contohnya ada traveling, bisnis, ada yang wawancara bisnis kan, ada yang olahraga juga, ada lagi yang lebih ke individual di mana, kisah sehari-hari. Menurut saya itu tergantung dari masing-masing. Kalau masing-masing karena gini, YouTube itu to be honest, masuknya itu memang susah. Kalau sudah berkembang, mengembangkannya pun perlu satu kata kunci yang wajib diikuti oleh semua YouTuber, yaitu adalah konsisten. Kalau nggak konsisten percuma, anggap aja bikin satu konten bagus, besok-besok nggak bikin lagi, itu percuma. Jadi, apa namanya, salah satu kuncinya kita harus konsisten dari awal, kita mau buat apa, dan itu susah. Contohnya nih, yang Ijusan buat di Starvelio, saya lihat itu konsisten banget, dari awal udah kelihatan gitu kan, selalu produksi, padahal belum menghasilkan. Bagi teman-teman yang belum tahu, mungkin, eee, untuk agar akun YouTube-nya itu dapat dimonetisasi, itu minimum memiliki 1.000 subscriber dan juga 4.000 view atau 4.000 jam Tayang. tayang yang yang disaksikan itu 4.000 dan itu pun dalam 12 bulan terakhir. Jadi begitu dalam 12 bulan, sempat drop, dia nggak bisa dimonetize lagi. Maka itu kata kuncinya adalah konsisten. Yang pasti kalau memang konsisten individual, harus fokus di situ terus. Ada kalau misalnya konsisten di traveling, baiknya adalah fokus di situ terus. Kenapa? Karena saya lihat agak percuma, misalnya kita fokus di traveling, tiba-tiba masukin ke yang hal di luar itu. Biasanya walaupun kontennya bagus, viewernya nggak bakal sebanyak, kalau diposting di konten, di tempat lain yang topiknya sesuai. Jadi kalau bagi teman-teman di sini yang mau, berpikir untuk bikin konten apa, tanyakan dulu ke diri Anda masing-masing, Anda kira-kira lebih fokusnya kemana gitu. Tentu saja kalau artis individual udah pasti ya Jusan, mereka udah ada basis masanya lah istilahnya. Tapi kalau misalnya kita mau sehari-hari, tentunya kayaknya lebih menarik kalau kita bahas yang lain, yang lebih menarik. Misalnya kalau segmented, fokus di bisnis, fokus di saya suka menyaksikan wawancara-wawancara bisnis, itu karena bisa nambah pengetahuan kita juga. Nah, itu asal tetap konsisten di situ dan secara rutin upload video, itu menjadi hal yang baik dan akan berkembang YouTube-nya. Oh gitu. Berarti kalau misalnya ini kan ada dua, kalau memang yang sudah punya nama, mungkin dia akan memproduksi apa yang dia bisa gitu, apa yang sehari-hari segala dari bangun tidur sampai mau tidur. Tapi kalau misalnya kita pemula nih, muka kita nggak dikenal apa segala macam, lebih bagus kita masuk ke pasar, bukan membentuk pasar gitu Ya, ya. betul betul. Jadi pertanyaannya apakah kita akan membentuk pasar atau mengikuti pasar? Tapi ada salah satu lagi strategi yang dilakukan oleh para YouTuber, yaitu adalah mengikuti tren. Jadi dia lihat trending topiknya apa, itu, maka dia akan ikut bikin konten yang berkaitan. Misalnya lagi hype satu kasus lah, misalnya apa ya, yang menarik apa ya Jusan? Yang terakhir ini? Sekarang itu sepeda sekarang, Sepeda? sepeda. Enggak, trending topik ada lagi Kenapa? yang lebih menarik. Apa Coba tuh? jadi biasanya cek di YouTube, trending topik, kita cek ya, kita cek aja. Sebentar. Oh, yang baru-baru ini Maudy Ayunda. Maudy Ayunda. Kita lihat trending topik yang pertamanya apa. Oh, ada video musiknya Aureli, ada Aurel Aureli Mansa. Firmansyah. Oh, ini sepak bola, apa segala macem, Blackpink ini. Oh, ini nggak ada yang menarik ya di sini ya. Oh, ini Jokowi marah saat sidang kabinet paripurna. Nah, misal aja dari bahas Jokowi marah saat sidang paripurna itu bisa dijadikan berbagai macam konten. Biasanya kalau konten berita ini menarik ya ada yang dibahas itu kan dari segi politik segala macam. Atau misalnya kemarin ketika ada YouTuber yang melakukan prank gitu kan, diundang gitu kan, disuruh dibahas kenapa kamu melakukan bla 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 gitu kan, atau dikasih reaction, atau yang kemarin lagi menarik itu adalah
ketika ada salah satu komedian stand up komedi atau komika yang difitnah oleh buzzer terkena narkoba. Itu juga sempat viral. Jadi dia sempat posting suatu di Instagram, tiba-tiba ada buzzer yang nyerang dia mengatakan bahwa terkena narkoba. Akhirnya wawancara-wawancara yang terkait buzzer itu jadi dikenal gitu. Jadi semakin banyak konten yang membahas tentang itu. Nah, itu jadi metode untuk mengikuti pasar seperti itu. Tapi kalau kita membuat pasar seperti yang dilakukan oleh Ijusan, misalnya membuat pasar di traveling yang berkaitan Jepang, itu bisa juga. Itu kembali ke masing-masing gitu. Oh gitu. Iya nih banyak belajar nih. Oh ya kembali lagi. Kan kalau syarat untuk monetize kan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang ya. Ya. Mungkin kalau 1.000 subscriber orang nggak terlalu sulit. Ya terutama misalnya cari ketemu orang di jalan, subscribe ya, pencet-pencet kamera, sehari 10, kita sebulan udah dapat 300 kan. 3 bulan udah dapat 1.000 lah gitu. Nah, tapi yang sulit itu adalah mencapai 4.000 jam tayangnya ini. Kemarin juga saya sempat agak kesulitan ya untuk misalnya untuk 4.000 jam tayang. Ada yang menyarankan bikin video yang durasinya panjang-panjang, jadi kalau sekalinya nonton orang dapat 1 jam segala macam gitu. Ada lagi yang mengatakan kalau video panjang-panjang orang bosen segala macam. Nah, itu satu dari segi jam tayang. Terus ada lagi yang menyarankan tiap komputer, misalnya di kantor ada komputer, ada satu komputer, nah itu dibuka 5 tabulasi atau 10 tabulasi, nyetel video, all video. Nah, itu juga mempengaruhi jam tayang. Nah, itu seperti apa sebenarnya perhitungan jam tayang? Ya, menarik sekali ya. Strategi ini banyak, sebenarnya luas. Tadinya saya akan share lebih detail ini di obrolan kita selanjutnya lah. Tapi nggak apa-apa, ini saya bahas sedikit karena nanti saya harap di video ini saya dapat memotivasi para umum yang belum mulai YouTube untuk memulai YouTube. Kita akan bahas lagi detail-detail bagaimana memulai baik kamera, audio, ide dan segala macam. Tapi nggak apa, saya jawab dulu. Durasi, apakah perlu panjang atau pendek? Kalau menurut saya tergantung kontennya. Yang pasti minimal sih jangan sampai kurang dari 3 menit. 5 menit itu bagus. Tapi kalau model-model yang videonya itu memang panjang, maka bisa dibuat video yang berdurasi panjang. Jadi, nah terus yang penting waktu upload gini, untuk membina konsistenan dan menggait engagement dari follower itu maka perlu sekali yang namanya konsisten juga. Kalau zaman dulu itu biasanya YouTuber itu posting cuman hari Senin doang misalnya. Setiap Senin jam 8 pagi. Terus berkembang Senin Kamis jam 8 pagi atau jam 9 terserah dia biasa atau jam apa. Jadi kayak acara TV. Jadi itu engagementnya pas. Tapi sekarang saking berkembangnya itu YouTube bisa pagi siang sore posting. Contoh tuh Ria Ricis pagi siang sore ada postingan di channel dia, ada di channel yang lain juga ada. Jadi udah sangat produktif sekali gitu. Nah, kalau bicara durasi panjang atau pendek, ini kebetulan ada Simpe Sukron, karateka juga, itu ya selamat bergabung Simpe Sukron. Ini saya baru mulai juga. Jadi mengenai konten panjang atau pendek, betul. Konten panjang bisa jadi bosen. Makanya terkadang kalau memang perlu panjang, perlu dibuat. Biasanya di awal video itu kalau lihat podcastnya yang salah satu teman kita yang viewernya banyak, dia akan ngasih cuplikan yang bikin tanda tanya untuk orang mengikuti sampai akhir. Itu satu. Yang kedua, thumbnail. Thumbnail itu adalah, tahu thumbnail kan ya? Thumbnail itu adalah yang muncul di video tersebut. Biasanya dibuat seklikbait mungkin dan itu halal oleh Google. Jadi thumbnail itu diperbolehkan untuk clickbait, termasuk judul. Jadi dibuat seklikbait mungkin supaya orang mengikuti. Dan menurut saya ya clickbait masih oke aja kan memang diperbolehkan, tapi selama kita tidak berubah jauh dari isi konten. Karena kalau misalnya ternyata orang juga jenuh, kok judulnya begini, isinya ternyata nggak menarik, nggak sesuai dengan judulnya. Nah contoh nih ya, durasi panjang yang bikin nggak bosan itu contoh latihan nih. Simpe Sukron kan latihan nih. Latihan itu sekali latihan berapa menit Simpe Sukron? Lama sih, sampai 1,5 jam materinya. Ya 1,5 jam. 1,5 jam itu lumayan lama. Tapi kalau misalnya tujuannya untuk
latihan, orang pasti akan ngikutin. Jadi tapi kalau misalnya ngobrol-obrol doang, menurut saya 1 jam itu terlalu lama. Ya, Kecuali betul. memang obrolan itu dibuat semenarik mungkin. Kayak ada kan Mhm. podcast di Indonesia yang memang obrolannya menarik, bahkan 1 jam pun kita ikutin, gitu. Mmm. Jadi, tapi kalau kita bicara sesuatu hal, biasanya ada lagi metode supaya nggak terlalu bosen, misalnya kita syuting nih durasinya panjang, dia di-cut gitu yang kosong, yang nggak ada omongan itu di-cut gitu kan heeh, jadi seakan-akan padat ngomong gitu. Iya, betul. Nah, itu adalah salah satu trik gimana agar video panjang itu tidak bosan. Tapi satu hal yang perlu diketahui, begitu kita misalnya bisa menghasilkan video yang durasi panjang, kurang lebih misalnya adalah 10 menit, kita punya wewenang untuk menempatkan iklan kita di menit keberapa saja. Karena kalau enggak, misalnya kita upload nih 5 menit video, itu yang ngatur itu si Google, iklannya bakal muncul di mana, gitu. Tapi Mmm. kalau misalnya 10 menit, nanti ada bar, ya kita bisa bisa ngatur mau iklannya di tengah kayak di mana di mana. Kalau iseng bisa aja dibanyakin terus. Setiap 1 menit iklan bisa aja, tapi buat apa? Nanti orang akan bosan dan jenuh, gitu Jusan. Oh, gitu. Oke, saya menarik nih. Tadi ada bahasa-bahasa clickbait. Clickbait itu apa ya? Clickbait itu pancingan. Clickbait itu pancingan untuk orang ngeklik. Jadi, biasanya itu berisi judul-judul apa ya, contoh, misalnya Ijusan apa ya, ada contoh-contoh clickbait kita cari lihat coba ya. Itu clickbait itu biasanya isi kontennya tuh sebenarnya apa, tapi Oh, Mhm. tapi bahasanya apa gitu. bahasanya tuh luar biasa gitu. Jadi udah wow tulisan gitu ya. Wow, luar biasa. Gitu. Eee Bukan. Lebih bukan hanya wow atau luar biasa, tapi misalnya ya aduh, kalau lagi ada ide saya terpikir Kayak clickbait itu seperti apa. mungkin saya bantu Nah, sebagai kira-kira masukan. Kalau saya lagi latihan, tiba-tiba pelatih pingsan ditendang sama anak murid misalnya, ah, orang kan ada kagetnya, "Oh, kok pelatihnya bisa kalah sama muridnya?" Gitu kan. Kayak begitu mungkin si Pak Riki ya? ya betul seperti kayak gitu. Atau kadang-kadang informasinya nggak lengkap sebenarnya apa yang terjadi. Contoh nih ya, saya kemarin dapat survei, ini belum Heeh. saya tayang videonya. Saya dapat survei bahwa wasit karate itu ada surveinya bahwa ternyata mereka mengakui bahwa keputusan yang mereka berikan itu mereka merasa bahwa itu merugikan orang lain. Jadi dan dia merasa bahwa dia tidak tidak melakukan dengan baik. Nah, dengan clickbait-nya kan bisa, ternyata wasit berbuat bla 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 gitu kan. Oh, banyak banget lah clickbait-clickbait lah yang Oh, bisa gitu. muncul gitu. Oke, oke, oke. Jadi bukan ke kalimat penegasan itu biasa memang perlu lah, perlu perlu. Jadi, eee untuk memancing. Kadang-kadang yang dibahas di clickbait itu cuma secuil doang daripada di videonya, kadang-kadang Mmm. juga seperti itu, gitu. Oke, oke. Oke, menarik sekali ya. Nah, sekarang kita udah mengetahui materi dasarnya lah YouTube. Terus, nah, udah tahu dasar-dasarnya. Nah, kalau kita mengambil video tuh bagusnya pakai kamera apa? Kan sekarang ada yang GoPro kecil gitu, atau kamera yang besar, atau apa gitu. Yang minimal apa sih yang biar orang ngelihat di video hasil videonya tuh bagus gitu. Ya, kalau kamera ya, saya ingin memberi informasi buat teman-teman di sini, ini karena episode episode pertama nih, istilahnya banyak yang belum belum mulai YouTube. Saya ingin menghimbau bahwa jangan sampai tergantung dengan kamera dan audio untuk pertama ya. Yang penting mulai, mulai dan Mhm. konsisten itu. Jadi saat ini Anda punya apa? Anda punya handphone berdayakan. Anda punya kamera GoPro berdayakan, Anda punya kamera apapun selama bisa ngerekam video berdayakan. Yang penting mulai duluan. Karena kalau Anda lihat kayak dulu siapa ya saya pernah lihat ya Chandra Leo atau Reza Arab itu dia kasih lihat postingan pertama YouTube-nya, aduh nggak banget deh kadang-kadang. Karena memang masih menggunakan seadanya. Tapi kalau memang kita sudah berkembang, kita mau invest silakan. Ada juga memang yang invest dari awal. Dari awal ngasih beli kamera segala macam. Kalau saya ya, sebentar saya akan ambil kamera saya. Oh, Senpai Sukron, latihan di mana Oh, Senpai? siap, ini lagi sama teman-teman MSA Loteng nih. Oh, di Izin. mana Senpai? Di Lombok Tengah, Oh, Lombok Lombok. Tengah. Wow, luar biasa, jauh ya. Gimana keadaan Lombok, Senpai? Udah Aman, normal lagi? alhamdulillah.
Iya, PSBB sudah aman. masih? PSBB Udah masih nggak di aman, sana? udah normal. Sebagian Udah new normal wisatanya udah ya? mulai buka. Ya. Oh, sampai jam berapa gitu kalau mall, bukan mall apa ya, supermarket gitu? Kalau mallnya masih sampai sore, malam masih. Cuman Jam 8 kayak gitu ya? ya, pengunjungnya saja yang dikurangi. Oh, Sampai Ijusan di mana? saya di Tangerang, Senpai. Oh, siap. Ya. Ya, kembali lagi ke Bapak Riki. Senpai Riki, gimana kameranya? Oh, nggak ada suaranya nih. Sebelum saya menunjukkan kamera, saya mau ngasih tahu dulu. Awal mula saya YouTube itu saya pakai iPhone 4. iPhone 4 pada saat itu iPhone 5 atau iPhone 6 udah keluar, tapi saya masih pakai iPhone 4. Jadi maksud saya di sini adalah saya ingin memotivasi teman-teman bahwa tidak ada masalah jika Anda kameranya belum memiliki yang bagus. Kemudian saya menggunakan GoPro 4. Nah, GoPro Hero Black 4. Waktu itu udah muncul GoPro 6 kalau nggak salah. Itu pun GoPro yang lama. Tapi nggak apa-apa. Selama bisa diberdayakan, berdayakan. Namun jika Anda sudah mulai untuk memulai investasi, kalau bagi saya yang penting kamera itu, yang pertama adalah bisa 1080. Resolusinya bisa 1080 atau misalnya bisa 4K. Namun kalau yang saya senang, kamera bisa beli apa aja. Yang penting kalau saya sukanya yang slide-nya ke samping seperti ini. Nah, slide-nya ke samping seperti ini. Hmm. Kenapa? Kalau slide-nya ke samping seperti ini, saya Lumix G7 ya. Nah, kalau slide-nya ke samping ini, pada saat kita bikin konten, kita bisa melihat kamera kita sendiri. Sorry. Ya, kita bisa lihat kamera kita sendiri. Ada memang yang di atas, cuman kendalanya kalau di atas Anda nggak bisa pasang hot shoe di atas. Ini nanti hot shoe kalau Anda misalnya Anda mau invest mikrofon, yang shotgun atau yang apa, Anda akan menggunakan ini. Jadi bagi saya yang penting ada ininya, sama ada audionya. Nah, ada lagi memang yang lebih kecil dari ini kamera ya silakan saja tujuannya. Tapi seiring perkembangan kebutuhan saya akhirnya invest yang GoPro. Saya invest GoPro juga yang baru yang buat kamera karena saya ada action cam yang digunakan buat shooting airsoft gun. Ada juga menggunakan DJI Osmo Pocket itu buat traveling yang kecil segede pen seperti itu. Dan oh ya, untuk audio pun nggak usah repot-repot kalau zaman sekarang ini. Audio kan kadang-kadang kalau kita lagi di area outdoor apa kan suka nggak jelas ya. Sekarang anak-anak udah mulai kreatif. Kenapa? Kita gunain handphone bisa voice recorder. Jadi voice recordernya disimpan. Jadi kita pengganti mic kita rekam di sini. Ya, ngobrol itu. Nanti digabungkan selet. Nah, ini bisa sebagai antisipasi. Jadi nanti videonya digabungin antara video sama audio yang dari handphone ini. Itu adalah salah satu contoh bagaimana untuk mengantisipasi. Jadi maksudnya saya nggak suka kalau misalnya ada yang bilang, oh buat bikin video YouTube itu mahal. Nggak mahal. Ya itu dari handphone yang ada pun bisa. Bahkan saya suka menyaksikan Ryan's Toys Review ya, itu udah berapa puluh juta kayaknya itu viewernya, saya lupa. Itu ternyata pas dilihat cuma pakai handphone doang gini aja terus. Nah, handphone sekarang pun canggih. Saya juga ini baru beli Oppo Reno 2. Kadang-kadang saya syuting pakai ini. Ini buat foto bagus banget, buat video jernih banget. Dan menariknya ada digital image stabilization. Nama teknologinya beda-beda di tiap handphone ya. Yang pasti intinya kalau fitur itu diaktifkan, itu kita goyang-goyang dikit gini itu kan masih smooth. Jadi gini juga masih smooth. Nah, itu bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya sistem, nggak punya alat itu, misalnya sampai sukron mau latihan di rumah, saya sarankan pakai tripod, ya stabil. Ya, kalau dan pencahayaan itu penting. Kalau bisa nggak ada, banyak banget yang jual pencahayaan yang kotak-kotak kecil ini, itu murah sekali, 200.000 pun ada. Nanti kalau mau invest lagi ke depannya bisa beli softbox, bisa beli apa, atau seperti Ijusan yang invest sampai punya ruangan podcast di situ. Nah, gitu. Oh ya, tadi tuh ngomong-ngomong soal apa, handphone Oppo Reno 2 itu berapa ya? Ini sih emang waktu saya beli 7 jutaan kalau nggak salah. Tapi ya waktu itu kenapa saya beli ini kan bisa beli handphone sekaligus kamera. Jadi bisa sekalian buat syuting. Jadi dulu tuh kadang-kadang gini, saya traveling atau saya apa mau bawa kamera tuh gede banget dulu. Dulu saya yang namanya bawa gimbal itu segede gini nih. Segede panci lah, megang panci gitu. Jadi waktu itu sama Ijusan bukan sih waktu kita di Jepang itu kayaknya pakai stabilizer itu waduh repot banget. Akhirnya saya
pakai handphone gini kan lebih enak, cuma dipegang gini doang, gitu kan. Nah, dan untuk audio juga bisa kita timpa pakai musik kalau lagi traveling gitu. Gitu. Jadi, sebenarnya tergantung kebutuhan, gitu. Ya, betul. Oh, nah kalau ini kembali tadi udah kamera kita sudah ini. Nah, untuk dari tadi ya materi sudah, kamera sudah. Nah, alat buat ngeditnya tuh apa aja sih yang menurut sampai Ricky sarankan untuk Ya, memulai edit yang simpel-simpel lah atau nah, gratis-gratis? ini menarik. Dulu saya ngedit-ngedit tuh pertama kali dari handphone loh. Jadi dulu pakai aplikasi apa ya, saya beli kalau nggak salah aplikasi, tapi banyak kok aplikasi yang murah-murah yang bisa kita, pakai pergunakan untuk editing ya. Saya sempat nyobain Pinnacle, karena Pinnacle itu saya ingat 10 tahun yang lalu saya di komputer pakai Pinnacle. Sekarang udah beda 1 dekade, ternyata Pinnacle masih ada, jadi saya ngotot nyari Pinnacle. Akhirnya saya pakai Pinnacle ya, saya mulai ngedit-ngedit. Kemudian, ada juga aplikasi yang diberikan oleh GoPro, itu pun pernah saya pakai. Yang paling sering untuk di HP itu pakai KineMaster. KineMaster itu fungsinya banyak, enak banget digunakan, itu biasanya dipakai untuk yang urgent saya gunakan. Tapi yang terakhir saya gunakan buat di komputer itu saya pakai Corel Video Studio. Itu Hmm. saya bayar sekali bayar. Jadi berapa ya, $100 itu lupa. Itu sekali bayar bisa dipakai seumur hidup. Ya, jadi kenapa? Karena kadang-kadang ada, aplikasi lain yang mesti langganan tiap bulan bayarnya. Saya KineMaster itu bayar bulanan di HP. Tapi saya bayar per tahun. Nah, tapi cukup puas dan memang, produksinya jadi apa ya, lebih banyak juga. Jadi lebih banyak. Waktu itu saya kalau lagi traveling saya butuh cepet pakai KineMaster beres. Ada lagi pakai Wondershare Filmora, itu murah juga. Saya dapat beli pas diskon, saya lupa berapa ya. Pokoknya murah banget. Bahkan teman saya juga nggak nyangka saya dapat segitu. Teman saya yang udah pakai Filmora duluan. Nah, yang pasti kalau aplikasi silakan aja. Cuman kalau memang kita mau masuk ke agak profesional, kadang-kadang kan ada aplikasi gratisan yang ada watermarknya nih. Apa tulisannya Hmm. apa. Nah, kalau bisa sih jangan yang seperti itulah. Kalau kita ya itu adalah bagian yang memang perlu diinvest. Nah, nah dalam melakukan proses editing kan kita masukin efek lah, lagu apa segala macam. Itu sebenarnya yang kalau nantinya di YouTube itu kan dia juga punya standarisasi yang gratisan. Yang apakah semua efek yang ada di aplikasi-aplikasi tersebut itu sudah free copyright atau Nah, gimana? pertanyaan bagus. Saya dulu pernah menggunakan aplikasi GoPro, saya lupa Quick atau apa ya. Yang saya coba pada saat masa dulu, itu dia ngasih jelas-jelas statement. Silakan untuk menggunakan lagu di aplikasi ini dalam 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 apa namanya? YouTube Proses editing. channelnya lah ya, silakan Hmm. digunakan lah istilahnya lagu itu. Saya gunakan, kena klaim, saya dispute. Kenapa? Karena waktu itu aplikasi Quick, kalau nggak salah Quick itu saya bayar dulu, saya beli. Saya bilang, saya udah beli dan saya mendapatkan hak untuk menggunakan lagu tersebut. Saya menang, tayang. Itu sekitar 5 tahun yang lalu kalau nggak salah. Nah, kemudian saya lakukan lagi, di-upload video yang sama di akun channel saya yang lain, kena klaim, tapi kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu atau dalam tahun inilah, setahun yang lalu lah, kena klaim dan didispute dan saya yang kalah. Jadi saya nggak mengkaji sih ada apa, cuman katanya infonya memang udah nggak bisa. Jadi tiba-tiba haknya diambil. Tapi ini pertanyaan bagus. Kenapa? Karena ini kalau nggak salah si Pesukon sempat menanyakan bagaimana penggunaan audio dalam YouTube. Nah, audio itu perlu diperhatikan. Kita nggak bisa menggunakan lagu-lagu yang nggak kita punya hak ciptanya. Bukan berarti kita beli di iTunes, karena dulu saya pernah waktu masih ngedit di iPhone, saya beli di iTunes. Tapi saya pelajari juga yang saya beli itu harus yang NCS, non copyright sound atau non copyright songs. Intinya lagu yang kita gunakan dalam YouTube itu haruslah yang tidak ada copyrightnya. Bukan berarti kita beli lagu, anggapnya kita beli lagu Maroon 5 sekian dolar, $2, berapa dolar dari iTunes bisa kita gunain di YouTube, enggak. Karena yang kita beli itu hak untuk mendengarkan untuk kepentingan pribadi. Kalau kita untuk tayang ke YouTube mau nggak mau kan sebenarnya dalam tanda kutip itu komersial atau digunakan dalam media dalam tujuan tertentu. Itu harus punya hak
hak untuk penayangan lagu tersebut. Jadi Simple Sukron nih latihan, mau diiringi lagu misalnya lagu Jepang, lagu Kitaro, oh itu kena itu klaim. Dan akhirnya yang pemilik hak ciptanya itu punya banyak hak, punya beberapa hak. Bahkan dia bisa mendown video kita untuk tidak tayang. Separah-parah itu, bahkan bisa nge-ban akun channel kita pun bisa. Itu jadi mereka punya hak untuk melakukan itu. Jadi harus hati-hati. Silakan googling aja. NCS banyak sekali didapatkan, bisa di YouTube. YouTube aja cari aja NCS musik. Nanti bakal muncul, download aja audionya dari situ dan digunakan untuk YouTube gitu. Oh, oke. Setelah itu ya udah masuk, udah jadi videonya, terus kita upload. Nah, pas di-upload ternyata masih ada yang kena copyright. Nah, terus juga kita ada tulisan tuh monetize, bukan monetize ya, apa ya, klaim copyright juga misalnya gini, kita cover lagu, kan itu musik-musik kita, video-video kita, suara-suara kita, tapi tetap kena klaim copyright itu gimana ya ceritanya? Ya, jadi gini, yang dipatenkan oleh pencipta lagu itu adalah ada nadanya. Saya lupa itu ketentuannya berapa ya, kalau nggak salah 7 ketukan. Setiap ada 7 ketukan yang sama dengan lagu tersebut, maka dia bisa klaim bahwa lagu itu milik dia, dan dia bisa klaim sesuka dia. Walaupun memang kalau cover lagu itu sistemnya sharing. Jadi contoh nih, Simpe Sukron kan suka nyanyi nih. Dia nyanyi di gitaran lagunya Dewa misalnya. Itu kan kuncinya apa itu kedetek. Dia nyanyi lagu apa. Langsung kena klaim, oh Dewa tuh apanya musik, aduh channelnya apa namanya? Bukan channelnya, apa namanya? Musik recordnya apa. Nanti kedetek, langsung diambil hak patennya sama dia, hak penggunaannya. Tapi kalau cover lagu biasanya udah mendeteksi. Saya nggak tahu kenapa YouTube bisa mendeteksi dengan detail tentang cover lagu tersebut. Tapi biasanya pada saat dia cover lagu apa gitu, kita nulis cover kan, dia udah ada sistemnya untuk profit sharing sama dengan yang menyanyikannya. Jadi setiap pendapatan AdSense-nya akan di-sharing dengan pencipta lagunya gitu. Gitu. Itu profit sharing-nya tuh antara pencipta lagu sama penyanyi lagu aslinya atau yang punya kita? Sama kita. Jadi Kita. kita sama dengan siapa namanya yang punya haknya hak hak Oh, lagu. itu record, rumah Karena gini loh, produksinya gitu ya? hati-hati loh. Misalnya Ijusan ini penyanyi, bukan berarti lagu Ijusan itu punya hak Anda loh. Bisa jadi punya Ah, hak label record Anda gitu. Karena dulu oh. saya ingat banget zaman dulu pernah ada si A itu bagian dari bandnya B, dan si A itu nggak boleh bawain lagunya band B-nya itu di acara nikahan, maupun nikahannya itu acara keluarganya dia nggak boleh. Jadi ada beberapa hak-hak yang hak-hak paten yang nggak bisa dilanggar mereka juga. Oh, menarik sih, menarik. Nah, ini kita tadi sudah kita rangkum lagi dari awal ya, tentang cara memulainya, YouTube segala macam, terus merawatnya, sampai ke segmentasinya apa segala macam. Nah, terakhir yang saya mau tanya tentang YouTube ketika kita sudah upload video, terus juga tambah channel ya, cara memantaunya itu loh, Oh, memantau, meningkatkan performa dari video itu tuh kayak gimana aja caranya? Apakah cuma di-share banyak orang atau misalnya, cara lain adalah ditonton berulang-ulang terus, gimana menurut Om Riki? iya, memang 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 betul, kalau kita udah upload video ya kita harus sebar. Kadang-kadang kita harus menggunakan semua sosial media yang kita gunakan. Nah, tadi kan di awal Ijusan sempat menanyakan gimana dengan Instagram account. Kenapa orang pakai YouTube nggak Instagram? Sebenarnya itu bisa saling melengkapi. Kita punya akun di YouTube, tapi di akun di YouTube kita akan promoin di Instagram. Dari Instagram kita simpen di biasanya kalau misalnya kita udah 10.000 ke atas follower di Instagram, kita akan memilih untuk Insta Story model swipe up. Nah, jadi kita kasih thumbnailnya di situ atau cuplikan videonya dikit di situ, kasih swipe up. Nah, kalau enggak di feed kita posting videonya sedikit aja bagian hal yang menarik buat clickbait-nya, atau dikit aja, atau thumbnailnya juga bisa, dan kita akan lihat link ada di bio. Jadi di bio itu apa, biodata dari akun Instagram tersebut ditulis alamat websitenya seperti itu gitu.
gitu. Gitu. Oke, Heeh. oke, oke. Jadi orang memancing untuk klik web, kan kalau di biodata bisa ngisi web tuh, webnya itu diganti sama akun YouTube, jadi bisa klik di web situ, gitu. Oh, gitu. Terus kalau misalnya kita niat mau mengkomersialkan YouTube kita, itu tuh hitungan YouTube tuh gimana sih untuk mendapatkan pundi-pundi dolarnya itu? Ada Satu kali nonton kah atau gimana? sebenarnya ini ada dibahas lebih detail di tempat lain ya, tapi saya akan ngasih gambaran kasarnya. Ada yang namanya cost per mil dan cost per klik. Intinya berapa yang kita dapatkan, tapi itu nggak bisa jadi akurat. Kenapa? Karena setiap negara berbeda, setiap topik berbeda. Jadi kalau Anda topiknya tentang sport, traveling, apa bisa beda nilai nilai per apa namanya per kliknya atau per mil atau eh, per ribuan video yang apa namanya disaksikan gitu. Itu bisa berbeda. Tapi kalau mau hitung kasarnya sih kita lihat ada view orang yaitu ini kasar aja untuk Indonesia tinggal dikali 7 saja. Misalnya Oh, 1 juta view berarti 7 juta, tapi itu kisaran kasar. Ke actualnya nggak seperti itu. Actualnya complicated lah, complicated. Ada hitung-hitungannya gitu. itu Karena tuh sekali bayar apa gimana? Atau misalnya bulan ini satu oh video itu ya, satu video misalnya udah ditonton 1 juta viewer bulan Juli ini. Terus di bulan di bulan Agustus video yang sama itu naik jadi 2 juta viewer. Nah, itu apakah penghasilan langsung 2 juta atau sisanya yang 1 juta lagi untuk yang sisanya. dibayarnya di bulan? Sisanya. Jadi sebelumnya saya jelasin dulu dari awal ya. Banyak orang menanyakan ke saya itu biasanya adalah subscribernya segini, viewer apa namanya dapatnya berapa ya? Dapatnya banyak ya. Sekali lagi ya, saya jelaskan pendapatan bukan dinilai dari jumlah subscriber, tapi dari jumlah view atau klik. Tapi terkadang pada saat kita apa namanya? Pada saat kita memiliki subscriber yang banyak, maka view-nya pun tentu berpotensi untuk menjadi lebih banyak. Kalau misalnya subscribernya aktif. Makanya sebenarnya saya nggak suka ada untuk cara-cara anorganik gitu, Ijusan, karena kurang efektif. Kalau kita ada waktu ya boleh saja, tapi kalau bisa lebih melakukan hal-hal yang lebih efektif. Kayak tadi komputer dicolokin, dinontonin semua. Ya nice try, tapi tidak lebih baik kita lakukan hal-hal lain seperti collab gitu ya. Itu strategi dari YouTuber untuk mendapatkan subscriber. Tapi satu lagi, didapatkan itu dari view, bukan dari subscriber. Itu satu. Yang kedua yang saya ingin jelaskan di sini, Anda jika ingin mencairkan dana AdSense, itu ada ketentuannya minimum $100. Dan $100 itu dapat dicairkan tiap bulan. Nah, cairkannya itu banyak, bisa pakai cek, bisa pakai Western Union, bisa rekening. Selain itu apa ya? Yang pasti gini, saya ingin kasih tahu. Dulu saya pernah pakai cek, itu lama banget dikirim, tentu dapat cek dan pada saat nukarnya potongannya besar karena ternyata cek fisiknya dikirimkan balik ke Amerika. Kemudian saya ganti akhirnya pakai Western Union. Ini kursnya bagus. Western Union itu bisa dicairkan di PT Pos kesayangan Anda. Kalau pendapatan Anda masih oke ya, maksudnya nggak sampai puluhan juta sih, masih enak di PT Pos. Karena di PT Pos kan dana kasnya juga terbatas. Tapi pada saat udah lebih dari puluhan juta, mungkin lebih enak langsung cair ke rekening. Tapi kursnya saya kasih tahu tidak sebaik dari Western Union. Kursnya itu ya kayak kemarin aja bisa selisih jauh banget. Nah, itu mereka akan mencairkan jika sudah melebihi threshold sebanyak $100 atau ditetapkan lain oleh YouTubernya. Tapi terakhir sih ya standarnya anggap $100 ya. $100 itu jadi begitu pendapatan YouTube Anda udah lewat $100, itu di bulan pada saat bulan berjalan itu tanggal 21-nya, maka Anda akan dikasihkan notifikasi, oh Anda sekian 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 gitu kan. Kemudian dicairkan ke sekian gitu, seperti itu. Nah, kalau misalnya yang pertanyaan Ijusan tadi, udah view 1 juta. Nah, 1 juta itu udah cair belum? Kalau belum dicairkan ya akan masuk akumulasi ke pencairan di bulan berikutnya. 1 juta view-nya, sisanya lagi. Yang pasti dia hanya akan menghitung dari yang belum dicairkan gitu. Itu sih. Nah, misalnya penghasilan kita $200 gitu ya. Bisa nggak kita cairkan sebagian 100 saja nih? Dicairkan sebagian yang pasti Karena kan mungkin misalnya
Ya, karena misalnya kan mungkin yang tadi sebutkan nyari kursnya yang paling bagus PT Pos dengan dana terbatas Oh, katakanlah di bawah 10 juta. Padahal kita penghasilan kita 30 juta, 50 juta. Udah ngambil dulu ya 10 juta biar kursnya bagus gitu. setahu saya kalau mencairkan sebagian agak susah. Yang bisa itu adalah menunda pencairan. Jadi ya mungkin bagus juga ya dengan memperhatikan kurs di saat kurs yang bagus, kita tunda threshold-nya itu jangan $100. Setahu saya dulu bisa ya, nggak tahu kalau sekarang. Jadi misalnya threshold-nya $100 kita ubah minimal $500 baru cair, itu bisa gitu. Ya, oh gitu. Oke, tapi berarti belum pernah ada gitu ya yang bisa mencarikan Ma- sebagian. Misalnya kita udah penghasilan $1.000 gitu ya. $1.000 berarti kan 15 juta. Saya mau cairin $100 aja deh gitu. 900 nanti saya aja. saya belum nemu ada fitur seperti itu sih. Nggak bisa ya. Ya buat Tapi ini kalau ngakalin kalau aja. Ijusan memang takut kebanyakan nerima uang, boleh transfer ke saya aja. Bukan selisih kursnya itu loh, kan sayang Ah. lumayan. Ya memang Gitu. Ijusan paling monitor masalah kurs ya, apa luar negeri soalnya. Oh, iya, karena $1-2 tuh berarti kalau dikalikan ribuan dolar apa segala macam. Iya, emang demikian lah gitu. Oke, dari soal itu terus apa lagi ya? Saya mau tanya lagi ya. Dari itu udah iklan udah gini. Terus nah, oh ya, kadang kan kita lihat di YouTube orang YouTube terutama public figure ya. Itu ada iklan sendiri gitu, bukan iklan dari YouTube. Oh, Itu oke. seperti apa ketentuannya? Contoh ya, misalnya Ijusan ini kan podcast akunnya di Star Valio ya. Bagi yang Hmm. belum subscribe, silakan subscribe langsung akunnya di link ada di description di bawah ini. Itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Bahkan rencana saya pun jadi gini, nyari istilah kalau kita mau mengkomersialkan YouTube, jangan berpikir bahwa kita hanya akan dapat dari account monetize. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Contoh kalau saya OS TV, saya kan banyak kegiatan karate, tapi saya banyak juga mereview produk-produk karate. Dan akhirnya orang pun berdatangan untuk membeli produk-produk karate yang memang sudah direview oleh saya atau sudah pernah ditampilkan oleh saya di OS TV, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan itu pun akan meningkatkan kepercayaan pembeli, calon pembeli untuk melakukan transaksi karena sudah jelas siapa counterpart kita. Nah, itu jadi salah satu hal ini adalah kita bisa cross selling. Yang kedua juga bisa menerima untuk apa ya, endorse atau video misalnya Ijusan menggunakan kaos-kaos tertentu dari mana gitu kan. Itu silakan aja diatur, kerjasamanya kontraknya terpisah gitu. Jadi contohnya misalnya dengan perusahaan A itu kan dia punya syarat agar tampil di meja meja podcastnya Ijusan, bisa jadi banyak hal yang bisa diatur dan makanya jangan terlalu ini sama akun YouTube-nya, followernya, subscribernya. Ini lebih berimajinasi gitu, lebih banyak. Contohnya kalau menurut saya ya Ijusan kan bahas tentang traveling ke Jepang. Toh Ijusan bisa cross selling dengan perjalanan-perjalanan ke Jepang, travel-travel, kegiatan-kegiatan itinerary Ijusan ke Jepang seperti itu. Mungkin setelah Covid orang-orang pada nyari itinerary bisa seperti itu. Atau mungkin bisa virtual tour. Terus bagi Anda yang mau ikut melihat langsung silakan mengikuti atau membeli paket traveling dari Star Valio bisa saja. Oh, oke menarik. Tapi kalau dari YouTube-nya sendiri tidak ada larangan ya kalau kita masukkan iklan dari luar gitu? Nggak ada larangan, bahkan ada informasinya include paid promotion. Jadi Anda memang dilegalkan untuk itu. Saya sendiri belum mempelajari impact-nya apa kalau kita mentik include paid promotion, which mean dalam video tersebut kita akan menampilkan produk tertentu dalam akun YouTube kita. Belum belum tahu juga detailnya apa impact-nya seperti apa. Iya, apakah dari YouTube-nya jadi itu tidak dianggap sebagai video yang boleh dimasuki iklan lain atau gimana atau tidak Nah, boleh dibayar? setahu saya ada yang kalau kita memasukkan paid promotion tertentu, video lain nggak mau masuk. Ada juga yang seperti itu. Gitu. Hmm. Beda-beda sih itu ketentuannya perlu dipelajari dulu. Gitu. Oh, oke nih, menarik nih untuk para YouTuber pemula ya yang mau masuk dunia YouTube yang sekarang lagi trending banget, yang happening lah, bukan trending lagi, happening di 2020 ini. Apalagi sekarang kondisinya COVID ini kan orang mau nggak mau di rumah ya, di rumah yang biasanya orang yang
produktif di luar segala macam. Ketika di rumah mau ngapain ya mau nggak mau lah. Alternatif pilihannya salah satunya adalah kita main YouTube, tuh, memulai YouTube dan produktif di situ. Tuh, nggak cuma nonton doang, tapi coba memproduksi video-video yang sekiranya yang tadi cuma buat hobi bisa dikomersialkan. Tuh, ini mungkin beberapa tahapan awalnya ya untuk informasi awal gitu. Untuk kita sebagai calon-calon penerus YouTuber bangsa. Oke, ya mungkin saya rasa cukup dulu ya. Mungkin ntar di Ya. video berikutnya kita akan membahas lebih detail lagi, tergantung dari pertanyaan-pertanyaan para pemirsa OS Karate, OS TV, apa yang mau dibahas lagi di video-video berikutnya. Seperti itu ya, Bung Riki ya. Ya, kedepannya mungkin akan membahas bagaimana agar bisa mengoptimalkan video-video kita. Contohnya adalah ya meningkatkan engagement dan tentu menambah subscriber, melebarkan sayap gitu kan, seperti itu. Oh, oke, baik. Wah, menarik. Oke, kapan rencananya kita akan membahas video berikutnya ini nih? Saya nunggu diundang aja ke podcastnya Star Value. Oh ya, siap, besok ya. Oke, saya rasa cukup sekian, menarik sekali. Saya sampai nyatet semuanya nih, walaupun nggak ada pulpen di depan, tapi masih bisa diulang, diputar-putar di channel OS TV ya. Nanti kita bisa tonton ulang-ulang sampai kita bisa memproduksi video karya kita sendiri yang bisa dinikmati dan juga disukai oleh para pemirsa kita masing-masing. Oke, terima kasih atas waktunya, kesempatan dari Sama-sama. Bung Riki dan Senpai Sukron. Wah, ngilang nih kayaknya Senpai Sukron nih. Kayaknya mulai latihan lagi, syuting lagi. Mulai latihan lagi. Oh iya, waduh. Dia ngundang. Ini ngomong-ngomong Bung Riki nggak pernah latihan lagi nih. Oh, saya bisa latihan. Oh, bisa. Latihan apa? Lari. Saya tadi lari 7 kilo doang. Oh. Jangan tanya dong larinya kemana? Kemana? Biasanya larinya 5 menit, jajannya setengah jam. Enggak, saya lari 7 kilometer untuk beli salmon mentai. Terus saya bawa, itu kan 7 kilo lumayan lah ya, agak jauh. Terus pas pulangnya saya bingung kalau saya bawa sambil dikresek gitu, takut rusak makanannya atau dingin. Akhirnya ya saya naik ini, ojek online. Ojek online. Sama aja. Ya, turun 10 gram, naiknya 100 gram. Ya, lumayan lah. Ya, oke. Demikianlah video singkat, lumayan ya, 1 jam kita berbicara tentang ini ya, 1 jam lebih. Iya, ya mungkin mudah-mudahan berguna buat kita semua ya. Amin. Jadi ke depan kita bisa juga nanti bahas lagi lebih detail apa tadi yang disampaikan oleh Bung Riki, dan mungkin juga bisa nanti kita kolaborasi tanya-tanya tentang apa lagi ya. Kalau ada pertanyaan mungkin silakan ditulis aja di komennya supaya nanti kita akan bahas di video berikutnya, bukan begitu Ijusan ya? Ya betul, tinggal tulis aja di komen apa aja yang mau ditanyakan, terus juga ntar dibahas di video berikutnya sebagai materi kita berikutnya ya, ya. Iya, betul sekali. Saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan secara pribadi dan juga mungkin berguna bagi teman-teman penonton sekalian ya. Oke. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Os Karate.